hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Saya pikir mungkin ini hanya gambaran umum saja. Saya yakin mungkin ini apakah bentuk CSR atau mungkin salah satu bentuk kepedulian perusahaannya terhadap bidang pendidikan. Ya. Nah, yang kita tahu mungkin semacam kompetensi yang ada di SMK ada beberapa memang yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu LKS, gitu, Lomba Keterampilan Siswa. Nah, ini secara rutin itu dilaksanakan tiap tahun, baik yang untuk jurusan TKR maupun yang TBSM. Dan alhamdulillah mungkin SMK Negeri Bantar Kalong ini untuk wilayah Jawa Barat udah beberapa kali menjadi juara 2 di provinsi, Pak. Jadi untuk Kabupaten Tasikmalaya mungkin udah langganan, udah berapa 4 tahun berturut-turut, yang tahun ini juga ya. Udah melebihi apa istilahnya kalau 3 kali itu. Ya. Dan kemudian di samping itu juga ada kegiatan kalau di TKR itu ada Daihatsu Skill Contest. Tapi itu hanya terbatas pada sekolah-sekolah yang kerjasama dengan Daihatsu saja. Di luar Daihatsu gak boleh ikut. Kemudian juga untuk TBSM ada juga sama Skill Contest Yamaha. Itu juga tertutup hanya untuk sekolah yang kerjasama sama Yamaha saja. Jadi yang secara umum kompetensi terbuka itu hanya LKS sementara yang kita ikuti. Dan syukur alhamdulillah mungkin Tekiro dengan tagnya adalah Tekiro Mechanical Contest, ini terbuka untuk semua, Pak ya. Jadi tidak terbatas hanya yang bekerja sama dengan satu brand tertentu untuk sepeda motor maupun kendaraan. Dan ini sangat kita sambut karena hal ini terus terang saja mungkin yang namanya kompetensi atau lomba itu akan memicu atau memacu siswa-siswi yang memiliki skill atau kompetensi gitu. Jadi kompetensi kalau tidak dilombakan, kita tidak tahu sampai di mana level kita gitu. Dengan diadakannya lomba, maka kita tahu. Apalagi mungkin lomba ini mungkin skalanya sudah nasional, Pak ya. Sementara masih Pulau Jawa katanya. Dan kita terus terang saja mungkin untuk di level LKS maupun skill contest Daihatsu maupun Yamaha ini belum pernah masuk ke nasional atau ke Jawa gitu, baru sampai provinsi. Nah, mudah-mudahan mungkin harapan kami dari sekolah yang kebetulan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan dinas luar, jadi dalam hal ini saya mewakili beliau. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sekalian, terutama yang hadir di sini, nanti bisa mengikuti lomba Tekiro Mekanik Kontes ini. Dan nanti mungkin bapak-bapak dari tim TNC ini akan menjelaskan nanti. Hadiahnya kalau saya lihat sangat menarik sekali gitu. Lebih besar dari yang LKS nih. Nah itu, jadi ini mungkin tantangan. Jadi yang paling penting mungkin bukan nilai nominalnya, tapi akan menjadi kebanggaan tersendiri ketika kalian berhasil menjadi juara. Itu mungkin harapan dari sekolah. Dan kami harapkan mungkin juga kepada jurusan baik TKR nanti untuk bisa serius mengirimkan tim untuk mengikuti kegiatan TMC ini, karena minimalnya itu satu sekolah 40 orang ya. Jadi silakan nanti mau 100 orang atau mau semua yang ada di sini juga, dengan catatan nanti ketika proses tes nanti harus ikut gitu, jangan sampai daftar tapi pas tes gak ikut. Di acara roadshow yang bertujuan sosialisasi terkait dengan lomba yang kita adakan di tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari perwakilan PT Altama Surya Nugra. PT Altama Surya Nugra itu adalah yang punya brand Tekiro.
Jadi kami ditugaskan untuk ke sekolah SMKN 1 Bantarkalong untuk mengajak, mendorong dan memberi kesempatan kepada teman-teman agar teman-teman bisa meningkatkan skill sehingga teman-teman kelak di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, teman-teman punya modal. Mungkin terima kasih Pak, Ibu dan teman-teman sekalian, sambutannya sangat luar biasa. Terima kasih juga waktunya. Mungkin tidak banyak yang bakal saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin ada simbolis, habis itu kita ada presentasi video, presentasi DPT. Nanti teman-teman mohon diperhatikan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never show. Perhatikan teman-teman di belakang biar semangat. Kalau saya bilang SMK, teman-teman jawab bisa. Terus kalau saya bilang lagi SMK, bisa. Jadi 2 kali ya. Terus selanjutnya, kalau saya bilang DMC 2024, teman-teman jawab challenge your skill. Challenge your skill. Bisa nggak? Yang belakang? Tes ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. DMC 2024? Siap? Itu bagus ya? Ini yang beneran ya, siap kan? SMK? Iya! SMK? Iya! Siap 2024? Oke teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sosialisasi terkait dengan materi terkait lombanya, ada sedikit pengantar video dari kita, yaitu rekap terkait dengan pelaksanaan lomba pada tahun 2023 dan ada sambutan dan ajakan dari Bapak Bambang Susatyo, yaitu Ketua Ikatan Motor Indonesia. Oke teman-teman, bisa diperhatikan dulu di layar videonya ya.
Raja dapat mensponsori acaranya di Nomenklatur Indonesia di tahun 2020. Video Mechanical Operation itu adalah sebuah program yang diadakan oleh PT Alfa Surya untuk anak-anak SMK. Nah, udah ada yang tahu PT Alfa Surya udah? Belum ya? Kalau beri video, Exo, apa? Exo. Ya betul. Rio ada. Anak IG-nya Pak. Jadi lomba ini dilaksanakan oleh PT Alfa Surya. Harus TV abi. Itu yang benar-benar perdagangan fokus pada alat-alat otomotif. PT Alfa Surya itu mempunyai 3 brand. Yang pertama itu ada Rio, itu fokus pada produk dan tools. Kemudian ada Rio itu fokus pada power tools. Power tools seperti Ford sama Gerinda. Sering lihat kan juga kan? Nah, sama kalau untuk di Rexo itu fokusnya pada cairan lubrikan sebenarnya. Itu seperti antiara, pelumas, bisa digunakan pada mesin, motor maupun mobil. Nah, apa sih tujuan kita? Kemudian kenapa sih kita kok konsisten melaksanakan lomba ini 3 tahun berturut-turut? Jadi sebenarnya lomba ini kita laksanakan di tahun 2022 dan di tahun 2023. Hanya saja pada 2 tahun kemarin kita hanya melaksanakan di Jabodetabek. Jadi nggak sampai di sini ya. Nah, baru tahun 2024, alhamdulillah karena ada peningkatan dan ada hasil dari tahun kemarin, maka dari itu kita meluaskan regional menjadi Pulau Jawa. Oke, ada beberapa latar belakang dan tujuan daripada kenapa kami mengadakan lomba ini. Yang pertama itu adalah sebagai wujud daripada kepedulian perusahaan kepada anak-anak bangsa, terutama anak-anak SMK. Nah, bayangkan teman-teman, kalau sekarang kita sekolahnya biasa-biasa saja, kalau kita belajar biasa-biasa saja, balik sekolah nongkrong di bengkel cuma sebentar, di kelas tidur, apa kita punya modal untuk kerja? Di sini emang habis lulus sekolah mau cuma di rumah atau mau kerja? Kerja kan? Nanti saya sampaikan bahwa salah satu keuntungan teman-teman ketika teman-teman ikut lomba ini itu adalah teman-teman langsung direkrut jadi karyawan oleh salah satu perusahaan liquid namanya. Itu salah satu mitra kita. Nanti saya sampaikan jelasnya di belakang. Nah, yang kedua, ini adalah wadah untuk teman-teman bisa agar teman-teman bisa upgrade skill, sehingga ketika teman-teman masuk dunia kerja maupun lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman punya modal dan punya kemampuan untuk bersaing. Teman-teman pernah baca berita bahwa persaingan di dunia otomotif sekarang itu bukan lagi Pulau Jawa sama Pulau Sumatera sama Pulau Sulawesi, tetapi itu udah persaingan global. Teman-teman nanti ketemunya anak Jepang, anak Korea, Cina. Bayangkan kalau kita sekarang nggak mempersiapkan hal itu. Nah, next. Nah, jadi saya kira Mechanical Operation ini pada tahun 2022 itu telah diikuti sebanyak 125 SMK dengan total siswa yang mendaftar itu 5.300. Dan alhamdulillah di tahun 2023 itu semakin kompetitif dan peningkatan peserta sebanyak 152 SMK dengan total siswa yang mendaftar itu 14.000.
itu hanya Jabodetabek. Di Pulau Jawa, kalau kami prediksi itu pertumbuhan atau peningkatan pesertanya itu bisa 100 hingga 200%. Makanya teman-teman, jika teman-teman minat ikut, teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang, secara mental, teori, ataupun kesehatan. Next. Nah, teman-teman, jika teman-teman lagi buka HP atau buka Google, teman-teman mungkin bisa buka atau searching di Google yang terkait dengan Tech Hero Mechanical Competition 2022-2023, karena pada tahun 2022 dan 2023 itu kalau kita lihat ada total 140 pemberitaan. Itu cukup viral ya kalau kita lihat. Dan ada beberapa liputan-liputan ternama seperti Kementerian Pendidikan, ada liputan 6 yang kemudian ikut. Nah, nanti ketika teman-teman bisa meraih juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2, teman-teman nanti akan banyak uang tunai maupun alat-alat atau keuntungan lainnya yang teman-teman dapatkan. Kalau kita lihat di layar ya, kalau juara 1 itu total uang tunai yang didapatkan sebanyak 25 juta, juara 2 sebanyak 15 juta, juara 3 10 juta, harapan 1 7.500.000 dan harapan 2 itu sebanyak 3.500.000. Dan bakal ada alat-alat yang merek kita yang bakal teman-teman dapatkan. Teman-teman sering lihat kayak di bengkel ada kotak besar warna hijau ya. Itu teman-teman yang isinya poin semua kan plus box ya. Itu teman-teman akan dapat secara pribadi ketika teman-teman menjuarai lomba ini. Teman-teman tuh kalau di rumah selalu buka bengkel ya, lumayan tuh. Nggak perlu modal lagi, modal yang udah punya, alat-alat yang udah punya, menambah udah punya, teman-teman langsung buka bengkel, di pos bengkel di rumah. Oke, ada piala berdiri, Piala Mechanical Competition yang 2 tahun ini masih dipegang SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Kayaknya emang harus diikut dari Tangerang ini bawa ke Tasik ya. Siapa teman-teman bergabung dari Tangerang? Aman-aman, siap gak? Curi dari Tangerang bawa ke Tasik ya. Oke, ada trofi yang teman-teman akan dapatkan. Itu sekolah maupun pribadi dapat dapat. Tambahan untuk tahun ini nanti teman-teman yang juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 itu langsung direkrut jadi karyawan di Quick. Ada yang tahu perusahaan Quick bergerak di bidang jasa perbaikan transportasi. Bahasa sederhananya apa? Bengkel, jasa bengkel. Kan sebenarnya di pinggir-pinggir jalan warna kuning. Tuh, logonya yang sebelah itu di Quick. Ya kan ya? Nah, kalau tahun kemarin yang 5 besar itu mereka langsung direkrut jadi karyawan dan harusnya tahu jadi apa? Jadi leader. Jadi bukan lagi teknisi, bukan lagi jadi staff, tapi langsung jadi leader teman-teman. Makanya saya bilang tadi di awal ini adalah jalan lintas, motong jalan ya, untuk orang sejalan, ulang motong jalan langsung bisa berkarir di bidang otomotif. Jadi ini adalah kesempatan yang nggak bisa teman-teman apa? Nah, tepatnya di kantor PT Altama Surya Muda. Selang sehari, kalau teman-teman lolos lagi di babak semifinal, teman-teman bertanding lagi di tempat yang sama di Jakarta, di kantor kita PT Altama Surya Muda. Nah, teman-teman, tadi kan kita selesai sebutnya 3 babak, babak penyisihan, yang kedua babak apa? Apa? Babak penyisihan, terus semifinal, satu lagi? Berarti. Di babak penyisihan ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman bakal mengerjakan soal kurang lebih 100 soal selama 120 menit. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang, nanti kan teman-teman misalnya kayak gini, isi pakai HP atau laptop, nanti tapi tetap ada kamera untuk mengawasi di sini. Ada satu kamera untuk mengawas untuk menimbang juga. Itu online dan berlipat juga. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ini ada penilaian nih dari kita untuk teman-teman menentukan apakah teman-teman bisa masuk semifinal atau tidak. Yang pertama itu penilaiannya dinilai secara banyaknya siswa yang mendaftar. Itu bobotnya 30%. Nah, gimana sih? Apa sih artinya 30% ini? Ketika teman-teman makin banyak yang mendaftar, maka teman-teman peluangnya semakin besar untuk lolos ke semifinal. Karena 30% tadi penilaiannya
dilihat daripada banyaknya siswa yang mendaftar. Jadi misalnya SMKN 1 Bantar Kalong ini dia mendaftarkan misalnya 500, sekolah lain cuma 100, 50, 200. Jadi teman-teman sudah teman-teman 30% teman-teman bakal lolos dari semifinal. Nah, paham nggak dari situ? Paham. Nah, sisanya 70%-nya itu tergantung dari teman-teman mengerjakan soal di babak penyisihan. Bagaimana cara mengambil nilainya? Cara mengambil nilainya itu dirata-ratakan. Ada yang tahu rumus rata-rata, kalau ada yang tahu saya kasih hadiah lagi nih. Rumus rata-rata. Boleh, siapa namanya? Perkenalkan sama saya dong. Bisa dong. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra dari 12 PKL 3. Yang ditanyakan oleh orang dari Tegiro, yang dimaksud nilai rata-rata itu adalah nilai dari keseluruhan siswa yang dikumpulkan secara satu untuk menggabungkan menjadi satu nilai. Jumlah nilai dari keseluruhan siswa yang disatukan untuk menjadi jumlah nilai yang jelas gitu. Siap. Jadi rumus rata-rata itu adalah banyaknya siswa yang mendaftar atau dijumlahkan seluruh nilai siswa yang mendaftar dan dibagi dengan banyaknya siswa yang mendaftar. Misalnya teman-teman yang ikut 10 misalnya ya. Misalnya yang ikut 10. Nah, dari si A, si B, si C sampai si F nilainya ditambahin dan dibagi dengan 10. Nah, jadi yang diambil itu nilai rata-rata begitu. Nilai rata-ratanya keluar, nanti akan dirankingkan dengan seluruh peserta SMK. Ketika sekolah teman-teman masuk 10 A, ketika sekolah teman-teman masuk 30 besar, 1, 2, 3, 5, 10, 20 sampai 30 itu bakal atau dinyatakan lolos semifinal. Paham nggak sampai sini? Paham ya semua ya? Yang belakang paham? Paham ya? Next. Nah, yang bapak yang tadi masuk semifinal berapa sekolah? 10. Nanti 30 sekolah terbaik akan bertanding lagi di semifinal dengan sistem post to post. Sistem post to post itu dia misalnya ada tempat 1, tempat 2. Nah, di masing-masing tempat itu dia ada materinya. Misalnya tempat 1 ini materinya tentang sistem pengereman. Jadi teman-teman diuji dulu di sini di pos 1 terkait dengan sistem pengereman. Teman-teman situ bakal kerja nanti atau kelistrikan secara kelompok ya. Nah, nanti kalau udah di sana, teman-teman ke pos 2. Misalnya di sini terkait dengan sistem pembakaran, nanti kan bakal diuji terkait dengan materi sistem pembakaran. Nah, itu yang bakal dilaksanakan di semifinal nanti. Nah, misalnya kalau teman-teman nanti lolos semifinal, tidak semua yang akan bertanding. Akan tetapi hanya satu tim, hanya perwakilan yang terdiri dari 3 orang. Oke, saya jelaskan lagi. Misalnya yang ikut itu ada 100 siswa. Nilai rata-rata sekolah teman-teman masuk ke ranking 30 besar, dinyatakan lolos. Nah, nanti nama-nama yang nilainya besar kita akan kasih ke guru pembimbing atau ke sekolah, dan sekolah akan menyeleksi teman-teman sebanyak 3 orang untuk nanti bertanding di semifinal. Paham nggak? Jelas ya? Nanti takutnya kan yang datang semua atau pesantren nggak muat kalau kita. Nah, kenapa sih 3 orang doang? Kan yang itu semuanya, yang penting semuanya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa pertandingan lomba ini adalah pertandingan strategi sekolah, bagaimana sekolah bisa mensiasati atau membuat strategi yang terbaik untuk lomba ini. Contoh, satu tim terdiri dari 3 orang. Yang dilombakan tadi ada teori, ada praktek, ada materi PSM, ada materi soal TBSM, ada TKR. Sekolah harus bisa mensiasati strategi itu. Kadang kan kalau saya itu kadang-kadang ada yang paham teori,
nggak bisa prakteknya, ada yang mau praktek tapi nggak bisa teori. Kadang-kadang gitu kan. Nah itu tuh harus dibentuk timnya bagaimana bisa menutupi hal-hal tersebut. Ada yang paham materi PSM tapi kurang materi TKR, ada yang paham materi TKR tapi kurang materi PSM-nya. Itu adalah yang disebut strategi bagaimana sekolah bisa melengkapi atau membuat satu tim yang solid untuk bertanding di semifinal nanti. Next, yang masuk final tadi berapa sekolah? 10 sekolah. 10 sekolah nanti akan bertanding di semifinal dengan 2 babak. Babak yang pertama itu presentasi. Seperti teman-teman lihat di layar, presentasi itu bentuknya nanti kan ada toples ya. Toples dalamnya ada bola. Di bola itu ada tulisan terkait dengan materi. Teman-teman ambil bola dari toples, ambil dibuka kan. Misalnya materi terkait dengan listrikan, teman-teman jelaskan di babak tulis terkait dengan listrikan. Nah itu untuk di babak pertama. Di babak yang kedua, teman-teman akan dikasih satu unit kendaraan. Kendaraan itu bermasalah atau ada masalah atau rusak, dan teman-teman nanti diminta untuk memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut. Nanti diuji oleh juri teman-teman. Nah next, final jelasnya final. Teman-teman, final jelas tuh. Apa ada yang bertanya dulu nggak terkait dengan final? Jelas ya? Next. Nah, ada beberapa fasilitas yang kita berikan ketika sekolah masuk ke semifinal dan final. Yang pertama itu ada snack, t-shirt, goodie bag, ada voucher jajan buat jajan di Jakarta, kerak-telur gitu. Karena kan ada kota tua, tahu kota tua nggak? Ada kerak-telur di sana, khas Jakarta, khas Betawi. Kemudian ada hiburan menarik juga. Tadi di video kan ada acara musik ya, ada acara lomba film tuh, nanti kayak gitu-gitulah itu hiburan menarik. Dan ada yang menarik lainnya, masih banyak di sana, ada door prize segala macam. Ketika teman-teman datang ke area sana. Kemudian untuk sekolah yang masuk semifinal itu bakal dapat uang apresiasi senilai sebanyak 2 juta. Itu bisa digunakan untuk sewa hotel, sewa transportasi, makan itu terserah sekolah masing-masing. Dan ketika masuk lagi final itu akan dikasih lagi sebanyak 1 juta. Mungkin bisa digunakan untuk bisa tambahan biaya hotel ya, dan karena ini 1 hari lagi. Dan catatan untuk teman-teman yang juara sudah saya sampaikan di awal, teman-teman bakal dapat alat dari kita, tools box dari review. Banyak lah, bisa buka BK langsung itu saya yakin, karena banyak banget teman-teman datang nanti yang juara. Next. Oke, terkait dengan pendaftaran sudah saya sampaikan bahwa pendaftaran itu gratis. Dan teman-teman tinggal datang ke guru pendampingnya. Kemudian wajib mendaftarkan minimal 40 siswa per sekolah. Jadi satu sekolah itu minimal 40 siswa. Jika kurang dari 40 siswa, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diperkenankan lomba. Minimal itu artinya bisa apa? Minimal 40 artinya bisa lebih. Makin banyak makin bagus. Nah nanti teman-teman ya, walaupun dari teman-teman mungkin itu hanya sampai untuk penyisian, teman-teman akan dapat juga sertifikat. Teman-teman guru pendamping sekolah itu akan dapat sertifikat juga. Nah apabila ditemukan kekurangan, sekolah akan didiskualifikasi teman-teman. Teman-teman jelas nggak sampai sini? Yang belakang jelas nggak? Jelas. Oke, mungkin kalau jelas ya. Tadi kan masih banyak mungkin yang saya itu melewatkan, atau ada materi yang perlu teman-teman pahami terkait dengan tujuan, materi, peraturan, terkait dengan waktunya. Teman-teman bisa tanyakan ini. Tadi yang mas yang jawab tadi siapa? Nanti ya. 4 orang penanya yang pertama, 4 orang pertama menanya bakal kita kasih hadiah. Tanya terkait dengan lomba ya teman-teman. Boleh? Silakan angkat tangannya. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mito Pak Indal dari kelas 12 TKR 4. Izin bertanya Kak,
apakah ini lombanya khusus atau wajib apa dipisah, contohnya gini ya, apakah ini digabungkan antara TBSD sama TKR apa dipisah? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk lomba Nama saya Pak Sidik, saya dari kelas 12 TKR 2. Izin bertanya Kak, kalau tentang persyaratannya apa saja? Persyaratan, ada persyaratannya ya? Oke, terima kasih. Persyaratannya itu nggak sulit ya. Yang pertama itu anak sekolah, yang kedua anak SMK, yang ketiga kelas 10, 11, 12. Itu nah, persyaratannya emang cuma anak SMK sama anak sekolah aja udah gitu. Nggak ada persyaratan khusus kamu harus ini, kamu harus nggak ada. Persyaratannya yang penting anak SMK aja. Dan berada di Pulau Jawa. SMK-nya ya, bukan aslinya. Cuma teman-teman anak Sulawesi, tapi sekolah di Pulau Jawa itu boleh SMK-nya. Dan daftarnya cukup datang guru pendamping, daftarkan namanya, kelas dan jurusan. Hanya itu teman-teman. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ingin bertanya, tadi kan perkenalkan Mas, saya Muhammad Alfan dari kelas 12 dengan 3. Tadi di salah satu babak kan ada babak presentasi ya. Untuk memasukkan materinya misalkan keluar materi tentang kelistrikan. Itu materi tentang kelistrikan hasil apa motor apa digabung? Oke, bagus pertanyaannya. Nanti bakal dipisah ya. Misalnya kan di bola itu ada materi kelistrikan terkait dengan motor, ada materi kelistrikan terkait dengan mobil. Itu tidak digabung, tapi itu lebih menjuru karena sudah pada babak final. Tapi kalau di babak penyisihan itu akan general dan digabung. Cukup mau jawab? Ya, terima kasih. Satu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragis Pranata dari kelas 12 dengan 3. 3 brand dari PT Agama Surya Nugraha, yaitu Rexo, Tekiro, dan Ryu. Babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Nah, sekarang kita akan mewawancarai pemateri dari event perlombaan Tekiro. Yuk ikutin. Assalamualaikum kakak. Saya dari tim B2D. Saya ingin sedikit bertanya tentang Tekiro ya kak. Nah kan Tekiro itu event yang sangat besar ya, perlombaan yang besar banget. Di antara rewardnya saya dengar-dengar yang pemenangnya itu langsung ditempatkan di tempat kerja. Nah, apakah hanya di tempat kerja saja atau apakah ada peluang untuk melanjutkan berkuliah? Oke, baik, untuk saat ini ya, atau tahun ini alhamdulillah ada tambahan dari kita bahwa ketika teman-teman nanti bisa juara 1 atau sampai harapan 2 itu bisa langsung bekerja atau direkrut oleh perusahaan Big Quick namanya. Nah, kalaupun untuk teman-teman yang minat untuk lanjut ke universitas atau ke perguruan tinggi, itu teman-teman mungkin bisa digunakan untuk mendaftarkan dirinya. Nanti juga akan dapat nilai plus daripada universitas itu sendiri, karena biasanya di universitas itu kan banyak ya ada nilai tambah terkait dengan kegiatan akademik maupun non akademik. Kalau untuk menjamin kita baru hanya untuk pekerja saja, untuk direkrut untuk peran Big Quick mungkin. Oh, jadi kalau untuk kuliah si pemenangnya itu bisa, si uangnya bisa langsung mendaftar ke kuliah gitu ya kak? Boleh mungkin, tapi kalau biasanya ya, kalau pengalaman saya itu universitas bisa menyediakan atau ada jalur masuk untuk teman-teman yang berprestasi, atau bisa dibilang itu teman-teman aktif dalam lomba-lomba pada saat sekolahnya. Itu biasanya ada khususnya. Tapi kalau untuk menjamin untuk hal itu kita tidak bisa jamin. Tapi kalau kerja itu bisa kita jamin untuk langsung jadi karyawan di perusahaan Big Quick. Iya, oke. Terima kasih ya kak untuk penjawab-jawab pertanyaannya.
Oke, saya permisi dulu ya Kak. Permisi. Untuk selanjutnya, kita akan mewawancarai kaprok di bidang otomotif. Yuk ikutin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, saya dari tim B2D. Saya ingin sedikit menanyakan tentang antusias Bapak ya sebagai kepala kaprok di bidang otomotif terkait tadi perlombaan yang Tech Hero. Insya Allah karena jurusan kita dari TSM maupun TKR itu sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kejuaraan prestasi. Contohnya ada LKS Kabupaten atau ada skill contest atau ada ya bahkan kita sudah pernah ke level provinsi. Nah mudah-mudahan dengan di kegiatan yang sekarang di Tech Hero ini juga kita akan siapkan supaya anak-anak siap mengikuti ujian seleksi. Ya. Nah untuk selanjutnya apa gitu strategi Bapak sebagai kepala kaprok di bidang otomotif agar siswa-siswi lebih pede dan lebih siap agar lolos mengikuti lomba Tech Hero dan memenangkan kejuaraan? Sebetulnya kalau untuk kesiapan anak-anak sudah terbiasa karena kita juga melaksanakan pembelajaran TEPA, mereka sudah siap dengan skill-skill yang akan dihadapi oleh siswa. Tetapi insya Allah dari setiap ketua kompetensi akan diupayakan ada proses bimbingan dan pendampingan supaya kompetensi yang akan diseleksikan itu lebih siap. Oke, udah Bapak? Ya, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Saya permisi dulu ya Pak. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu siswa dari jurusan TKRO. Yuk ikutin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, saya dari tim B2D. Saya ingin sedikit bertanya tentang antusias Kakak terkait lomba Tech Hero yang tadi. Dari saya tersendiri, saya sangat antusias sekali ya untuk mengikuti lomba dari Tech Hero, dan saya ingin mengikuti lomba itu bersama rekan-rekan siswa dari TKR. Ya. Ada lagi Kak? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih ya Kak atas jawaban-jawabannya. Saya permisi dulu.